Oke guys, jumpa lagi dengan Wajah Alam ya. Jadi kita kali ini itu tadinya mau ngonten di daerah Sumedang Cilembu ya. Cuman kita itu sekarang posisinya di luar itu hujan ya. Jadi cuacanya itu sangat amat tidak bagus ya. Jadi aduh, sangat disayangkan sih sebenarnya ya gitu. Soalnya di sana juga ada beberapa teman kita ya yang emang udah nungguin. Posisinya kita itu mau collab tadinya buat nyari ikan cana liar gitu. Jadi kita di Cimanggung itu ya, di Kecamatan Cimanggung itu Kabupaten Sumedang ada spot cana limbata liar ya. Jadi di sana itu masih banyak gitu untuk spot pemancingan cana limbata liarnya gitu. Cuman ya mau gimana lagi gitu, posisinya ya hujan, angin juga ya, karena cuaca yang tidak mendukung ya gitu. Jadi kali ini mah kita ngonten di rumah aja dulu ya gitu, sambil makan sambil bercerita bercerita gitu. Mau gimana lagi, saya juga pinginnya pergi gitu ya buat ngonten. Cuman ya keadaannya yang tidak memungkinkan guys. Aduh. Jadi sekarang mah kita sarapan aja ya. Walaupun cuacanya jelek gitu, tapi makan mah harus tetap jalan ya. Seperti itu teman-teman. Nah buat kalian para subscriber Wajah Alam ya, tolong kasih info ke kita ya, di mana yang masih terdapat banyak spot-spot pemancingan cana limbata yang liar ya. Karena sekarang itu udah jarang posisinya ya, cana limbata itu yang masih berada di alam liar itu udah jarang, hanya di beberapa tempat aja. Dan kebetulan kita nunggu kabar ini itu udah agak lumayan lama ya, sekitar seminggu ke belakang gitu. Nah pas kita dapat posisinya ya seperti ini, cuacanya tidak mendukung gitu guys. Jadi buat kalian yang tahu di mana ada spot pemancingan cana limbata liar ya, boleh kasih tahu ke kita gitu. Ayeuna mah urang dahar heula soalna hirup teh isuk-isuk teh butuh sarapan bukan butuh harapan guys. Jadi menu kita hari ini adalah nasi goreng ya, yang dibikin oleh Chef Una, ditambah dengan makaroni ya, biar ada duruk-duknya gitu. Jadi minggu-minggu sekarang itu cuaca lagi tidak menentu ya, lagi tidak menentu karena mungkin perubahan iklim ya, yang tadinya Desember ke awal tahun. Tapi seharusnya sih bulan-bulan sekarang itu Januari Februari itu bulan-bulannya ya curah hujannya yang nggak terlalu tinggi ya. Cuman ya nggak bisa ditebak gitu teman-teman. Hmm, pokoknya mau duduk dukan. Nah kemarin itu katanya ada ya di daerah Garut Limbangan spot pemancingan, ya bukan spot pemancingan ya, tapi spot habitat yang banyak yang masih hidup ikan cana limbata liarnya. Karena posisinya
Cana limbata itu di alam itu udah sangat sedikit ya. Mungkin nanti kapan-kapan ada teman saya juga namanya Sodik ya, masih orang daerah Cimanggung. Dia itu breeding ya, jadi breeding cana limbata liar ya. Jadi indukannya dia bener-bener ambil di alam liar ya. Cuman sama dia itu di breeding kawan-kawan. Jadi sekarang itu banyak ya anak-anakan cana limbata liar di teman saya itu. Nah rencananya nanti kita juga akan lepas liarkan ya untuk menjaga kelestarian. Saya baru keingetan ya teman-teman. Jadi kemarin itu ada yang bilang di kolom komentar ya, ada yang bilang katanya kenapa nggak ke daerah Ciparai, Majalaya, katanya di sana banyak spot-spot kehidupan cana limbata liar. Cuman si orangnya itu ya, pas kita balas itu nggak masuk ke DM kita ya. Jadi kayak daerah Majalaya, Ciparai itu kan luas ya, bukan ibaratnya luasannya yang 1 RW 2 RW gitu. Nah kita juga butuh ini literasi dari kalian juga ya. Jadi kalau kalian merekomendasikan tempat atau spot-spot tertentu yang ibaratnya masih banyak cana limbata, masih banyak ular ya seperti itu, nah usahakan kalian DM ke kita ya untuk ngasih tahu di mana ataupun literasinya seperti apa gitu, di daerah mana. Karena kalau kita bilangnya suatu kecamatan itu jangkauannya luas. Nah ada juga kemarin salah satu subscriber kita namanya Wawas ya, mungkin dia ngelihat video ini secara langsung ya, lewat ke berandanya gitu. Nah dia itu asal orang Tasikmalaya ya, cuman kecamatannya itu daerah kecamatan Singaparna ya. Nah dia itu DM ke kita ya, bahwasanya rumahnya itu ada di suatu desa di daerah Singaparna. Kita nggak akan sebutin dulu nama desanya ya, biar karena kita juga sih belum tentu ke sana gitu, takutnya nggak jadi gitu kan. Tapi ya kita usahakan jadi ya, karena untuk membangun satu silaturahmi. Terus kedua, kita juga ingin tahu ya gimana keadaan alam di sana. Tapi kalau saya rasa sih daerah Tasik masih terjaga lah alamnya dibanding di daerah Bandung gitu ya, yang notabene udah banyak pabrik-pabrik yang didirikan ya di daerah kota Bandung ini. Jadi dia itu bertempat tinggal di daerah Singaparna ya. Nah dia nge-DM kita. Jadi di tempatnya itu ada salah satu bukit ya.
Dia bilangnya gunung. Cuman kalau persepsi kita gunung itu kan yang besar, yang tinggi gitu ya. Mungkin ini semacam bukit lah, atau pasiran-pasiran ya. Jadi katanya di sana itu masih ada banyak ular sancanya ya. Masih banyak ular sanca liar gitu. Beberapa hari ke belakang kita coba kontak dia ya. Kata saya, dari mana? Katanya dari Singaparna. Terus kita sengaja minta nomor WA-nya ya. Nah, kebetulan dia ngasih, dia juga bilang katanya selain di daerahnya itu banyak banyak ular liarnya ya kayak sanca gitu. Di sana juga masih banyak ular-ular kobra katanya. Berarti kalau dari literasi yang saya pahami ya, ular sanca itu kan biasanya suka di tempat-tempat yang kayak lembab yang berair seperti itu ya, di tebing-tebing gitu. Nah, kalau misalkan ular kobra Jawa itu biasanya dia suka berpopulasi itu di daerah perkebunan bambu ya gitu. Dan ternyata memang katanya di daerah dia itu di bukit yang dia kasih tahu ke kita, katanya memang banyak terdapat gua-gua alam gitu. Jadi ya mungkin kayak seperti cerukan-cerukan seperti itulah kayaknya. Nah, untuk ular kobranya kenapa dia bilang ada? Jadi dia bilangnya seperti ini. Kalau untuk mau nyari ular kobra itu pasti ada katanya, pasti dapat kalau herping di sana. Cuman masalah banyak atau enggaknya mungkin ya tidak bisa menjamin gitu. Tapi kalau misalkan herping itu pasti nemu katanya gitu. Karena di bukit yang dia bilang itu habitatnya itu yang memang terdapat banyak pohon-pohon bambu ya, jadi banyak dapuran-dapuran bambu seperti itu. Dan kita juga kayaknya akan menjadwalkan 1 minggu ya, yang memang 1 minggu itu kayaknya full khusus buat konten di daerah Tasikmalaya ya teman-teman, kayak gitu. Kebetulan Una juga ya, teman kita ya, kameramen kita, dia itu punya saudara yang memang tinggalnya itu di daerah Taraju ya, kalau nggak salah. Jadi di sana itu terdapat banyak perkebunan teh. Tapi pas emang kita cari ya literasinya di Google, ternyata daerah Taraju itu memang masih banyak perkebunan teh gitu. Makanya buat kalian para sahabat-sahabat wajah alam ya, kalau misalkan kalian punya spot atau tempat atau daerah, misalkan daerah kalian yang istilahnya bisa kita kunjungi lah, terjangkau gitu ya, masih di seputaran wilayah Jawa Barat, yang punya spot-spot unik, boleh ya DM ke kita aja. Tapi
Jadi juga jangan cuma di kolom komentar gitu, karena percuma ya. Karena di kolom komentar itu kan tumpang tindih ya sama yang lain gitu. Jadi kadang-kadang sama kita itu nggak kebaca. Tapi kalau misalkan DM, karena memang kan belum terlalu banyak ya sahabat-sahabat wajah alam itu, jadi masih kita baca gitu. Jadi masih kita eh, bisa untuk komunikasi langsung gitu ya. Oke, sarapannya sudah habis ya. Jadi mohon maaf di konten kali ini kita nggak bisa hiking dulu keluar ya, karena cuacanya memang sangat jelek ya. Nah, buat kalian para sahabat alam yang punya rekomendasi tempat ataupun spot-spot tertentu ya, boleh langsung aja DM aja ke kita langsung ya. Jadi sekalian kita silaturahmi, sekalian kita berbagi pengalaman ya, berbagi cerita juga. Dan pokoknya nanti seminggu ke depan kita akan coba bikin jadwal untuk di daerah Tasikmalaya ya. Kita untuk kosongin selama 1 minggu ya, kita full konten di daerah sana. Saya ingin tahu keberadaan alamnya seperti apa, keberadaan flora dan faunanya seperti apa. Jangan lupa tonton terus channel Wajah Alam dan dukung kita terus dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman, seperti itu. Nah, saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.